Bismillahirrahmanirrahim. Baik, al-ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan ya, yaitu tentang sifat-sifat tukang sihir. Ya, kita harus tahu, kita harus mengenal siapa yang termasuk tukang sihir. Ya, disebutkan ciri-ciri tukang sihir. Nah, di sini ada 4. Ya, cuman kadang keempat sifat itu terkumpul pada satu orang, atau ada pada seseorang itu salah satu dari 4 sifat tadi. Ya, diantaranya apa? Pertama, tukang-tukang sihir ini tidak bersuci dengan taharah yang disyariatkan. Ya, jadi mereka tidak pernah berwudu, bahkan mungkin tidak pernah mandi, ya, nggak sholat. Itu bisa jadi mereka adalah tukang sihir. Ya, dulu pernah saya ngelihat ya, ada orang itu, masya Allah, dia hanya mandi itu pada malam tanggal 1 Suro saja. Meskipun dia habis nyangkul keringatan, dia nggak pernah mandi, dia hanya mengelap badannya saja. Maka ini ciri ya, salah satu ciri tukang sihir, mereka tidak bersuci dengan taharah yang disyariatkan. Sehingga ketika mereka mengalami hal yang mewajibkan untuk mandi, mereka juga tidak mandi. Nah, karena memang untuk menjadi tukang sihir harus melakukan kekufuran. Kemudian ciri yang kedua, mereka berdoa kepada selain Allah, beristighatsah, minta pertolongan kepada selain Allah dengan cara apa? Mengagungkan mereka. Ya, sehingga nanti dalam rangka mengagungkan selain Allah itu yang dimintai pertolongan apa? Mereka menyembelih kurban ya untuk mereka. Ya, nyembelih untuk jin, untuk yang bau reksa, ya itu. Kemudian ciri yang ketiga, mengaku mengetahui perkara gaib. Ya. Jadi misalnya ada orang, oh kamu sakitnya dibuat sama orang, oh kamu persoalannya begini, meskipun orang itu belum bicara, ya katanya dia bisa menebak perkara gaib. Kemudian ciri yang keempat, mereka apa? Menulis mantra, ya, menulis garis-garis, bintang, angka atau huruf, ya, yang mereka namakan sebagai, oh ini benteng perlindungan, ini jimat, oh ini pegangan, kalau orang Jawa bilang apa? Cekelan gitu. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, nanti kalau ada tulisan ya di kertas atau di kain, enggak bisa dibaca itu. Hanya simbol-simbol saja. Maka ini adalah orang yang membuat adalah seorang tukang sihir. Nah, kemudian apa kewajiban kita ketika kita mengetahui seseorang itu adalah tukang sihir? Nah, kewajiban kita pertama, berhati-hati dari mereka, tidak menjalin hubungan dengan mereka. Ya, ndak usah SMS-an, ndak usah WA-WA-an, telepon-teleponan, ndak usah. Jadi kita hati-hati tidak menjalin hubungan dengan mereka. Ingat ya, sekarang sihir ini ditawarkan secara terbuka, terang-terangan di media sosial. Kita harus hati-hati. Orang-orang yang mengaku mengerti perkara gaib dengan terang-terangan menyatakan diri di media sosial. Nah, kemudian kita juga tidak menunjukkan seseorang ketika mau ke tempat tukang sihir. Misalnya ada orang tanya, Mas, tempatnya fulan itu di mana? Sedangkan kita tahu fulan ini adalah seorang tukang sihir, maka kita tidak menunjukkan. Kemudian yang kedua, memperingatkan manusia tentang bahaya sihir. Ya, sihir itu merusak, sihir itu membinasakan. Juga mengingatkan manusia tentang bahaya tukang sihir. Jadi untuk orang-orang yang belum tahu, kita beritahu mereka. Untuk orang-orang yang sudah tahu, kita ingatkan tentang bahaya sihir dan tukang sihir. Kemudian yang ketiga, jika kita punya ilmu, jadi kewajiban orang yang berilmu itu adalah membantah tukang sihir.
menjelaskan kebatilan perbuatan mereka, menerangkan tentang bahaya sihir terhadap akidah, ya, bahwa sihir ini akan membatalkan keislaman. Orang yang datang ke tempat tukang sihir ini dalam bahaya, rusak akidahnya. Nah, ya, orang yang datang ke dukun saja tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bagaimana dengan orang yang datang ke tempat tukang sihir? Ini lebih berbahaya lagi. Karena nanti ketika seseorang minta tolong kepada tukang sihir, pasti akan diminta untuk melakukan kekufuran, diminta untuk melakukan perbuatan syirik besar. Maka ini membahayakan akidah kita, gitu loh. Juga terangkan tentang bahaya sihir dan tukang sihir terhadap manusia secara keumuman. Nah, maka ini kewajiban kita, dan jangan takut dengan tukang sihir, ya, karena tukang sihir itu kan bersandarnya kepada setan, sedangkan setan itu makhluk yang lemah. Tipu daya setan itu sangat lemah. Yang penting kita lakukan penjagaan terhadap diri kita. Kita menjaga ketaatan, kita jaga sholat 5 waktu berjamaah, kita membaca zikir pagi, zikir sore, ya. Setiap aktivitas kita memohon, ya, perlindungan kepada Allah. Kita awali dengan zikir-zikir, ya. Keluar rumah membaca zikir, masuk rumah membaca zikir, masuk kamar mandi membaca zikir, ya kan? Mau tidur kita membaca zikir, maka insya Allah tidak akan membahayakan kita syaitan dan anak buahnya. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.